Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita akan melanjutkan terkait dengan kebijakan kesehatan ya. Pada pertemuan minggu ke-8 ini ya, pertemuan ke-8, kita akan membahas terkait politik dan sistem politik kesehatan. Ada yang tahu apa itu politik atau sistem politik kesehatan? Oke, coba apa? Oke, teman-teman. Lanjut kalau gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa yang namanya kesehatan itu memang bagian dari politik ya. Karena apa? Karena kebijakan kesehatan menentukan derajat kesehatan dan ini diarahkan oleh kebijakan politik atau intervensi politik seperti itu. Jadi memang kesehatan atau kebijakan kesehatan ini dipengaruhi oleh politik sehingga perlu memahami terkait bagaimana politik atau politik kebijakan kesehatan. Politik kesehatan atau apa itu artinya? Itu ilmu atau seni memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat melalui sistem ketatanegaraan yang dianut oleh suatu daerah atau suatu negara dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Jadi, memang ini fokusnya kalau namanya politik kesehatan berarti eh, harusnya ya fokusnya itu memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat. Ya bisa aja sih melalui apa namanya masuk parlemen gitu kan atau dalam birokrasi Kementerian Kesehatan gitu kan atau yang lainnya itu yang bisa dilakukan dalam politik kesehatan. Tapi fokusnya memang untuk meningkatkan atau memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi harus ke sana fokusnya. Kemudian kesehatan kita tahu ya kesehatan itu hak dasar atau fundamental bagi setiap orang ya. Ini baik nasional atau internasional sama gitu kan kesehatan itu hak dasar atau fundamental. Menurut Universal Declaration of Human Rights ya UDHR pasal 25 menjelaskan nih bahwa setiap orang itu berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan gitu ya. Kemudian dirinya dan keluarganya. Ya, jadi memang apa namanya secara umum juga ya secara dunia gitu ya bahwa setiap orang itu berhak atas taraf hidup ya taraf hidup eh, kesehatan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan keluarga dan perawatan kesehatan ya seperti itu ini juga apa namanya hak yang sama ya terkait hak hidup dalam International Covenant of Civil and Political Rights ya seperti itu. Oke, lanjut ya, kemudian pasal 12 ya, ini pasal 12 apa ya sebentar. Salah tes tes ya, teman-teman sebentar. Ini ada tes tes kayaknya harus ganti. Bentar ya, teman-teman. Nah, ini di pasal 12 juga sama ya. Dalam International Covenant of Social Cultural Rights ini menjelaskan bahwa negara mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan. Ya, kesehatan fisik, mental tertinggi. Jadi memang eh, kesehatannya yang diharapkan itu kesehatan yang tertinggi, yang maksimal gitu ya, yang maksimal. Jadi kesehatannya bukan bukan asal-asalan, ya, seperti itu. Ya, kemudian ini lebih jelas ya, tes lebih jelas ini ya. Ya lanjut, definisi politik, teman-teman. Ini definisi ya politik. Politik adalah kepentingan umum, yaitu segala usaha untuk kepentingan umum baik yang berada di bawah kekuasaan pusat maupun daerah. Jadi ini definisi politik itu kepentingan umum. Memang yang diperjuangkan umumnya kepentingan umum ya kalau namanya politik itu. Ya, segala usaha untuk kepentingan umum baik berada di pusat, jadi politik itu bisa di pusat atau juga di daerah. Seperti itu ya. Kemudian yang lainnya terkait dengan arti kebijaksanaan atau polisi, yaitu penggunaan pertimbangan yang dianggap lebih menjamin terlaksana suatu tujuan yang dikehendaki. Bentar ini. Jadi
Arti kebijaksanaan atau polisi itu penggunaan pertimbangan yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu tujuan yang dikehendaki. Jadi arti kebijaksanaan kan politik atau kebijaksanaan ya. Ini penggunaan pertimbangan yang menjamin terlaksana suatu tujuan yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, politik dan struktural yang memang dibedakan ya ini umumnya politik kan tadi berhubungan dengan kepentingan umum. Kemudian kebijaksanaan itu sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa terjamin terlaksana sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga gitu ya, ini politik struktural. Jadi politik struktural itu terkait dengan kekuasaan ya, politik legitimasi sistem politik, proses politik. Nah, itu dalam politik struktural ya bagaimana politik struktural itu politik untuk menjadi presiden, gubernur gitu kan, ketua DPR dan sebagainya itu kan pakai politik dalam struktural. Kepentingannya kepentingan politik diperjuangkannya oleh partai politik. Nah, sistem politik kesehatan ya. Nah, politik umumnya identik dengan pemerintahan. Jadi, politik adalah berhubungan dengan seni pemerintahan dan aktivitas sebuah negara. Jadi, politik ini juga memang tidak bisa dipisahkan ya dari aktivitas sebuah negara atau pemerintahan. Ini berhubungan dengan apa? Behavioralis ya dan institusionalis ya ilmu politik. Jadi kebiasaan dan juga institusi itu bagian dari politik dalam pemerintah. Kemudian politik sebagai sebuah publik, kehidupan publik ya. Nah, ini politik ada berhubungan dengan masalah urusan masyarakat. Tadi ya seperti yang pertama tadi ya, definisi politik. Kan ada politik kepentingan, ada politik dalam struktural, dan sebagainya. Sekarang untuk politik kesehatan, politik di pemerintahan, politik sebagai kehidupan publik gitu ya. Kemudian politik sebagai resolusi konflik. Nah, kalau politik dalam kehidupan publik ini berhubungan dengan masalah urusan masyarakat ya. Cara pandang politik ini berhubungan dengan teori pilihan atau teori pilihan rasional atau teori rational choice theory. Jadi umumnya kalau kehidupan publik, politik ini terkait dengan sesuatu hal yang rasional. Ya, bagaimana contohnya menghubungkan mana dulu yang dibangun nih antara rumah sakit atau jembatan. Nah itu harus rasional ya. Kalaupun dibangun rumah sakit jembatannya tidak ada, kan nggak ada yang penghubungnya. Berarti harus mana yang diutamakan yang rasional. Ya bangun dulu jembatan sehingga nanti akses ke rumah sakitnya ada. Itu seperti itu ya. Kemudian politik sebagai apa ini resolusi konflik. Jadi umumnya ya kalau kita tahu eh, apa namanya dulu ada kalau secara umum nih ya ada GAM Gerakan Aceh Merdeka itu kan dengan menggunakan politik resolusi politik ya makanya politik apa berhubungan dengan ungkapan atau melalui kompromi konsiliasi negosiasi atau strategi lainnya ya ini berhubungan dengan ahli hubungan internasional jadi international relations theory jadi umumnya kalau terkait dengan konflik itu kan pakai politik. Nah, politik yang dipakai kalau politik konflik ya nggak mungkin pertemuan antara kepala kebijakan dengan kebijakan tertentu. Kalau dalam kesehatan mungkin pertemuan antara organisasi profesi dengan Menteri Kesehatan ya. Itu kan bagian dari politik. Ya, politik untuk resolusi suatu konflik. Seperti itu. Kemudian politik sebagai kekuasaan. Nah, ini memang ini akan berhubungan dengan outcome yang dihasilkan dari politik tersebut. Ya, kekuasaan berarti identik dengan penguasa ya. Presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati. Nah, itu politik sebagai kekuasaan. Bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu untuk berkuasa. Ya. Kemudian sistem politik kesehatan ya. Nah, tadi terkait dengan sebenarnya terkait dengan politik secara umum ya. Ada politik pemerintahan, kehidupan publik, dan juga resolusi konflik, dan juga politik sebagai kekuasaan. Itu beberapa definisi terkait politik ya. Kemudian sekarang kesehatan. Kesehatan itu politik juga ya. Yang apa kalau kesehatan ini seperti sumber daya lain ya atau komoditas di bawah sistem ekonomi neoliberal berkembang mempunyai lebih dari yang lain. Jadi kesehatan juga dianggap politik ya karena nanti kadang-kadang kalau sistem ekonomi neoliberalisme berarti kan mendekati liberal, bebas gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua kesehatan adalah politik karena determinannya sosial atau kehidupan sosial ya. Mudah diterima dalam intervensi politik oleh karena bergantung pada tindakan politik biasanya. Ya, jadi kesehatan itu dianggap politik. Kenapa? Karena
umumnya sumber daya lain itu komodis bahwa sistem ekonomi neoliberalisme. Ya bebas gitu kan, dari mana aja kan bebas ya. Barangnya, impor dan sebagainya. Yang kedua, kesehatan juga bisa jadi politik terkait dengan determinan sosialnya. Kan hubungannya akan dengan sosial ya, intervensi politik. Jadi eh, pengaruh-pengaruh politik tadi dalam kesehatan akan mempengaruhi terkait pilihan contohnya ya. Contohnya ini sekarang kan mau pilihan gubernur gitu ya. Pilihan gubernur yang mereka mengusung terkait dengan kesehatannya apa? Oh, nanti layanan puskesmas gratis contohnya. Kemudian yang satu lagi tidak mengusung kesehatan. Nah, ini juga akan nanti akan menentukan pilihan para masyarakat terkait dengan apa yang di ininya. Berarti kan itu berhubungan kesehatan berhubungan dengan politik. Kemudian kesehatan adalah politik karena hak terhadap standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan, aspek warga negara dan hak asasi manusia. Jadi kesehatan juga bagian dari politik. Tetap politik balik kan tadi ingat bahwa itu bisa di kekuasaan publik gitu ya, kehidupan umum atau konflik atau resolusi konflik itu bagian dari politik. Tapi kesehatan juga kenapa ini bagian dari politik? Karena kita tahu tadi beberapa sumber terkait kesehatan itu hak dasar gitu ya, hak fundamental. Kemudian ini juga apa namanya sesuatu aspek yang menjadi dasar hak asasi manusia ya terkait dengan kesehatan atau yang lainnya. Walaupun mungkin saat ini kita juga lihat gitu ya dalam aplikasinya walaupun kesehatan bukan politik umumnya apa namanya dibawa dalam ranah privatisasi gitu ya. Jadi negara eh, tidak semuanya ke privat ya tapi sebagian besar dipakai untuk privat. BPJS itu kan seperti apa namanya masyarakat di di apa namanya dipaksa untuk ikut BPJS gitu ya sehingga apa ini juga kalau dilihat dari aspek politik harusnya negara bertanggung jawab seluruhnya terkait dengan kesehatan masyarakat. Kemudian politik kesehatan betul ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah ya di bidang kesehatan. Hak fundamental bahasa bukan hak warga negara. Jadi memang politik kesehatan ini terkait dengan kebijakan pemerintah, tergantung pemerintah yang berkuasa saat ini ya. Tergantung presiden berarti mengarahkan menteri kesehatan seperti apa, arahnya seperti apa ya. Jadi makanya politik kesehatan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Kemudian juga kesepakatan politik mengenai kesehatan masyarakat. Walaupun betul kita ada wakil di DPR gitu ya, ada yang mungkin mengurusi bidang kesehatan masyarakat gitu ya. Ya, tapi ini kan perlu kesepakatan politik antara penguasa saat ini apakah kan mereka harus sejalan ya antara eksekutif, misalnya presiden dengan legislatif DPR ya. Kalau mengajukan anggaran atau apa kan perlu disetujui oleh DPR ya. Nah DPR juga kan siapa? DPR ternyata bagian yang mengusung pemerintahan. Berarti gimana? Ya kan agak susah juga gitu ya untuk mengakomodasi terkait dengan kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena berbenturan antara kepentingan partai politik pengusung dengan penguasa itu sendiri. Jadi memang rada berat sebenarnya terkait dengan kesehatan masyarakat itu. Ya perlu deal-deal politik gitu ya. Apakah karena walaupun kita tahu bahwa eh, keputusan politik yang sehat itu harusnya menjadi prioritas utama ya, fundamental. Itu ada yang mau ditanyakan dulu? Kamu ada yang didiskusikan? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Kita sebelum maju ke yang lain. Oke, sekarang lanjut ya. Kalau gitu, kerangka dalam kebijakan kesehatan dan implementasi politik kesehatan. Jadi, memang umumnya harus ada kerangka dulu dalam membuat suatu kebijakan kesehatan, ya, atau implementasi dari politik kesehatan. Apa aja yang pertama tahap formulasi kebijakan. Ya, apa aja dalam tahap formulasi kebijakan? Berarti kita membuat formulasi kebijakan. Ada yang pertama agenda setting, policy formulation, policy adoption, ya, policy implementation, policy assessment. Jadi agenda setting dulu berarti harus ada pertemuan dulu ya. Kemudian membuat formula polisinya seperti apa nih? Oh, contohnya formula polisinya untuk penanganan stunting, pokoknya di puskesmas harus ada penyedia apa makanan gizi, makanan gizi apa seminggu dua kali, seminggu sekali harus ada seperti itu formulasinya. Kemudian diadopsikan, udah dibuat formulanya, kemudian diadopsi. Oke, diadopsi sama Kementerian Kesehatan, kemudian diimplementasikan di tatanan layanan puskesmas contohnya.
habis diimplementasikan di asesmen ya. Dikaji ulang nanti implementatifnya bagus tidak gitu ya. Terkait dengan adopsi pemberian contohnya makanan bergizi bubur pada wilayah puskesmas seminggu 2 kali. Nah, itu perlu asesmen. Kemudian sekarang tahap analisis kebijakan. Kan ini mah formulasi kebijakan. Jadi kebijakan itu umumnya formulasi seperti ini ya. Ada yang ada setting, policy formulation, policy adoption, policy implement, dan policy assessment. Bagaimana tahapan analisis kebijakan? Kita menganalisa kebijakan tadi. Jadi ini yang membuat kebijakan, yang kita coba menganalisis kebijakan apa aja. Problem structuringnya di mana ya. Jadi problem structuring itu em, ada nggak masalah dalam pembuatan kebijakan tadi, strukturnya. Oh ternyata tidak ada agenda langsung diturunkan begitu saja gitu kan. Itu kan ada dicek, ada problem nggak? Forecasting berarti ini perkiraan. Perkiraan bahwa betul nggak terkait dengan kebijakan ini, kesehatan ini menguntungkan atau merugikan ya baik dana atau juga masyarakat. Habis itu merekomendasikan ya. Oh berarti ini jangan 2 kali seminggu lah pemberian ini. Harus lebih 3 kali seminggu rekomendasi seperti itu. Nah, kan nanti kebuatan kebijakan kesehatan di dikasih rekomendasi. Kemudian di monitoring. Oh, benar 3 kali ini dilakukan tidak gitu ya. Atau disetujui atau tidak. Nah, di monitoring kemudian yang terakhir dievaluasi. Dievaluasi itu efektif tidak ya. Dengan 3 kali seminggu pemberian makan bergizi pada penanganan stunting. Itu menurunkan atau tidak. Nah, itu kan perlu dievaluasi. Oke, lanjut ya. Sekarang topik terkait dengan kekuasaan. Tadi kan terkait dengan politik, kemudian politik kebijakan kesehatan. Nah, ini sekarang kekuasaan. Kekuasaan itu apa? Kekuasaan adalah konsep politik penting yang mendasari pengambilan keputusan publik dan alokasi barang dan jasa. Jadi ini kekuasaan itu identik dengan penguasa ya. Walaupun mungkin tidak identik dengan selalu presiden, kemudian bupati atau yang lainnya, tapi ini dia punya punya pengambil keputusan. Ya, kalaupun di kementerian berarti kan menteri yang punya kekuasaan dalam memutuskan. Ya. Yang pertama dalam kekuasaan itu dimensi pertama adalah kekuatan A untuk mempengaruhi perilaku B. Itu kekuasaan. Berarti si menteri contohnya dia menguasai dirjen. Itu kan karena kekuatan A mempengaruhi perilaku B. Yang kedua, dimensi kedua adalah kekuatan A untuk menentukan agenda mencegah B dari menyuarakan kepentingan mereka pada kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini kekuasaan juga. Kekuasaan dalam politik berarti ya. Ya kalaupun kita ini bahwa contohnya nih ketua partai politik nih ada menteri dari partai tersebut kan dia bisa apa namanya menentukan agenda ya. Ya minimal kalaupun si menteri itu bertentangan dengan kebijakan partai politik ya mungkin bisa dipengaruhi ya. Nah, itu kekuasaan juga gitu ya. Kemudian dimensi ketiga adalah kekuatan A untuk menentukan nilai-nilai dan keyakinan B yang harus dipertahankan sebagai ada atau siapa yang mendapat apa. Jadi nilai-nilai si keyakinan B itu bisa dipengaruhi oleh kalau namanya kekuasaan oleh kekuatan A. Ya contohnya nih, ya orang-orang aktivis sebelumnya gitu kan masuk ke jajaran pemerintahan. Kan idealisnya, kemudian juga siapa dia gitu sebelumnya menyuarakan, kemungkinan besar akan berubah kalau dia dimasukkan dalam kekuasaan. Kekuasaan siapa ya? Mungkin gubernurnya, presidennya siapa, atau di kementerian gitu kan dia diangkat jadi kepala bidang atau apa, ya kan nurut. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang gitu ya, itu namanya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bisa kekuatan A mempengaruhi perilaku B, itu kekuasaan. Kemudian kekuatan A menentukan agenda mencegah B menyalurkan kepentingan lain, itu kekuasaan. Kemudian kekuatan A menentukan nilai-nilai keyakinan orang lain atau yang di bawahnya, itu juga kekuasaan. Mungkin itu teman-teman hari ini terkait dengan yang namanya politik ya, politik kesehatan, kebijakan, dan juga tadi kekuasaan. Ya, mungkin itu nanti teman-teman kalau ada yang ditanyakan silakan ya dibaca-baca atau ditanyakan. Mungkin itu. Terima kasih banyak teman-teman. Eh, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.